Halo teman-teman, terima kasih ya udah mengklik video ini. Nah, saya di sini nih akan menjelaskan tentang SIM pada PT Telkom. Nah, SIM sendiri ini adalah sistem informasi manajemen teman-teman. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan merujuk pada satu sistem ya, yaitu TIOC. Nah, tapi sebelum kita masuk nih teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu nih kayak latar belakang berdirinya PT Telkom ini seperti apa. Nah, dulu tahun 1856 PT Telkom itu bukan kayak sekarang teman-teman. Dulu itu namanya Postel dan itu produknya itu telegraf teman-teman. Nah, telegraf sendiri ini kayak telepon, tapi itu menggunakan sandi Morse teman-teman. Seberapa jauh jaraknya itu bisa, tapi ada kendalanya kayak ya nyandet atau gimana gitu teman-teman. Nah, perubahan zaman sekarang PT Telkom ini lah telegraf itu tadi, diganti dengan WiFi atau router teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman itu tadi kan latar belakang nih perusahaan. Nah sekarang akan masuk nih di latar belakang TOC-nya. Nah dulu PT Telkom itu menggunakan kayak sistem yang dari wilayah A, B, C. Nah wilayah A misal Surabaya, B-nya Gresik, C-nya Sidoarjo nih teman-teman. Nah mungkin dong orang yang dari Jakarta atau orang pusat itu langsung ke sini, terjun di sini. Kayak laporannya itu dibawalah dari Surabaya ke Jakarta, itu kan nggak mungkin sih teman-teman. Nah, sekarang ada zaman udah lebih kayak canggih banget. Nah, Telkom ini membangun nih TIOC. Nah, TIOC sendiri ini teman-teman, Telkom Integrated Operation Center. Nah, kayak beberapa wilayah atau seluruh wilayah yang ada fibernya atau router atau WiFi itu teman-teman kayak Eee, yang downtime, apalagi kayak putus di kabel, seperti itu tuh langsung bisa yang terdeteksi di pusat teman-teman. Nah, pusat ini akan mengirimkan sinyal ke orang-orang divisi yang ada di seluruh negeri yang udah tersebar lah teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman itu tadi kan latar belakang nih, kayak PT Telkom ini membangun TOC-nya seperti apa. Nah, untuk tujuannya sendiri nih teman-teman yang lebih spesifik itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan respon dan penanganan gangguan secara cepat dan terpusat. Yang kedua, menyediakan visibilitas end to end terhadap seluruh layanan jaringan PT Telkom Group. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui analitik operasional ya teman-teman. Yang keempat, ada mengoptimalkan research operasional dan menumbuhkan waktu henti layanan seperti kayak downtime tadi. Nah, yang kelima nih ada meningkatkan customer experience melalui monitoring, proaktif dan predictive maintenance. Nah, itu tadi ada tujuannya teman-teman, ada 5 tadi. Nah, oke teman-teman, kita ini akan membahas nih ya, masuk lebih dalam lah tentang TIOC. Nah, sebelum kita masuk ke TIOC-nya sendiri, alangkah baiknya itu saya jelaskan lah, kayak divisi apa saja sih yang terlibat dalam TIOC. Nah, divisinya ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada NOC atau Network Operation Center. Nah, Network Operation Center ini, tugasnya adalah memantau jaringan utama Telkom yang hubungin antar kota, antar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi, kalau ada kabel fiber putus atau jaringan pusat bermasalah nih, mereka pertama dan tahu dan menanganinya itu bagaimana. Nah, yang kedua ini ada SOC atau Service Operation Center. Pastikan kayak layanan ke pelanggan lancar. Nah, tim ini nih ngecek temen-temen, kayak semua layanan yang dipakai pelanggan kayak IndiHome atau ITV atau kayak lainnya gitu. Nah, kalau pelanggan ngeluh internetnya kayak lemot atau mati, biasanya mereka udah tahu duluan dari sistem tersebut. Yang ketiga nih ada IT OPS. Nah, mereka nih yang ngurus temen-temen kayak sistemnya TOC sendiri, kayak dashboard, server, dan aplikasi pemantauan. Pokoknya biar alat pantau TOC selalu nyala dan nggak error. Nah, yang keempat ada field ops. Yang turun langsung ke lapangan. Nah, ini nih orang yang paling penting ya teman-teman. Nah, kalau ada perangkat rusak, kabel putus, atau alat mati, tim inilah yang langsung turun ke lapangan buat benerin nih teman-teman. Mereka gerak cepat setelah dapat info dari sistem TOC tersebut. Nah, yang kelima nih dan terakhir adalah incident manager, mengatur kalau ada masalah besar. Nah, kalau ada gangguan gede kayak ya sesuatu yang besar banget, nah manajer ini akan turun teman. Misalnya sinyal mati dari satu kota nih teman-teman. Mereka yang ngatur semua divisi biar kerja bareng. Mereka juga yang lapor atasan dan pastikan masalah cepat selesai. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 5
divisi yang ada di TOC tadi. Nah, teman-teman itu tadi kan saya udah sebutin nih divisi-divisi apa, oke. Nah, selanjutnya saya kan jelasin nih cara penggunaan, cara kerja, serta peran divisinya teman-teman. Nah, itu itu tadi saya ringkas itu ada 5 ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu ada semua perangkat kirim data otomatis. Nah, di awal semua perangkat jaringan Telkom mulai dari router, switch, OLT di rumah, nah BTS nih di menara sinyal sampai server pusat rutin ngirim data telemetri ke sistem TIOC. Data ini berisi kondisi perangkat, trafik jaringan, suhu alat, sampai alarm kalau ada yang tidak normal. Nah, teman-teman, yang ngatur pengawasan jaringan ini adalah tim dari NOC atau Network Operation Center. Mereka nih yang mantau backbone jaringan nasional, kabel fiber optik, jaringan luar kota, dan trafik internet skala besar, teman-teman. Nah, yang kedua, sistem otomatis baca dan analisa. Begitu data masuk ke TIOC, sistem otomatis langsung membaca kondisi tiap perangkat. Kalau misalnya salah satu BTS padam atau trafik di satu area terlalu padat, sistem akan kasih notifikasi atau alarm secara otomatis. Nah, teman-teman, timnya sendiri ini yaitu adalah SOC atau Service Operation Center. Mereka fokus ke layanan pelanggan kayak IndiHome, Telkomsel, atau IP TV. Jadi kalau ada layanan pelanggan yang terganggu, tim SOC bisa langsung tahu lebih dulu sebelum pelanggan komplain nih teman-teman. Nah, yang ketiga ada notifikasi masuk ke tim terkait. Nah, berikut ada alarm atau peringatan dari sistem notifikasi langsung dikirim ke divisi-divisi yang relevan. Nah, misalnya nih, kalau jaringan backbone yang bermasalah, NOC langsung dapat notifikasi. Kalau layanan IndiHome error, SOC lah yang bergerak. Nah, yang ketiga nih ada sistem internal TOC yang bermasalah nih. Nah, tim IT operation yang akan cek nih teman-teman. Nah, mereka nih biasanya ngeceknya pakai dashboard dari TOC-nya sendiri ya teman-teman. Yang bisa diakses lewat jaringan internet internal atau VPN dan login pakai username password dari pegawai TOC-nya tersebut teman-teman. Nah, yang keempat nih ada field operation bergerak. Nah, ini yang saya jelaskan tadi yang kayak ada orang yang langsung turun ke lapangannya nih teman-teman. Nah, kalau gangguan ternyata perlu penanganan langsung atau perlu ngirim orang ke sana teman-teman, tim inilah yang akan turun ke lokasi secara fisik. Mereka bawa alat, spare part, dan langsung melakukan perbaikan sesuai petunjuk dari sistem TOC teman-teman. Nah, yang kelima nih ada koordinasi dan dokumentasi. Nah, dalam kasus gangguan besar yang berdampak luas, misalnya satu kota nih teman-teman mati sinyal, ada satu tim penting lagi yang ikut main, yaitu adalah incident manager. Tugas mereka mengatur koordinasi antara divisi gabungan tadi teman-teman, yaitu ada NOC, SOC, IT Ops, dan Field Ops, supaya semuanya berjalan sesuai SOP dan cepat tertangani. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara pengerjaan, cara penggunaan, dan serta peran divisi yang ada di TOC PT Telkom tersebut. Nah, teman-teman udah saya jelasin kan tadi ya, dari divisi, cara penggunaan, cara kerja. Nah, ini teman-teman ada kelebihan dan kekurangan dari sistem TOC-nya sendiri. Nah, untuk kelebihannya teman-teman, gangguan bisa diketahui dan ditangani lebih cepat dengan adanya TIOC. Telkom bisa tahu lebih dulu kalau ada masalah, bahkan sebelum pelanggan lapor. Jadi tim bisa langsung bertindak dan memperbaikinya. Nah, untuk contoh nyatanya nih teman-teman ada. Misalnya di Jogja ya teman-teman, ada BTS. Nah, BTS sendirinya adalah menara sinyal teman-teman. Nah, menara sinyal ini mati karena listrik padam. TOC langsung ngasih peringatan ke tim. Tim teknisi pun cepat datang dan memperbaiki sebelum pelanggan merasa internetnya terganggu. Nah, teman-teman, untuk kekurangannya sendiri, kalau sistem TOC-nya tadi itu bermasalah, semua jadi terlambat, teman-teman. Karena semua tergantung ke sistem TOC. Kalau sistemnya error atau nggak bisa diakses, maka gangguan di lapangan bisa telat terdeteksi dan ditangani, teman-teman. Nah, untuk contoh nyatanya, pernah tuh ada satu ketika TOC-nya itu error selama 30 menit. Akibatnya, gangguan IndiHome di beberapa daerah nggak langsung terdeteksi teman-teman. Baru ketahuannya tuh setelah banyak pelanggan lapor ke call center. Nah, itu teman-teman ya kelebihan dan kekurangan pada TOC-nya tadi di beda Telkom. Nah, teman-teman itu tadi kan udah saya jelasin nih semuanya tentang kayak apa namanya tuh cara penggunaan, cara kerja, serta divisi-divisinya, serta kelebihan kekurangan teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya sendiri nih TOC
kayak itu membantu teman-teman dari kayak kebocoran jaringan, kabel putus, dan lain-lain teman-teman. Secara real time ya teman-teman, selama 24/7. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.